Bapak, Pak Kasat, kemudian rekan-rekan insan pers yang bersempat hadir pada sore hari ini. Baik, saya Kapolres Utara Akbp Muhammad Zulfikar Iskandar, saya Sika. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait dengan kasus pengungkapan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai penyelundupan senjata api. Ya. Jadi rekan-rekan, saya sampaikan sedikit terkait dengan kronologis bisa kita atau dapat kita amankan proses penyelundupan ini. Pada tanggal 11 Mei, ya, pada tanggal 11 Mei kami mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penyelundupan senjata api dari General Santos atau Filipina. Jadi modusnya mereka ini dengan modus membawa atau menjual burung kakatua dan burung nuri, itu kurang lebih dari hasil penyelidikan sejumlah 100 ekor. Kemudian begitu sampai di sana, sampai di General Santos, mereka menjual burung tersebut. Dari hasil penjualan burung tersebut, mereka menunggu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu adanya mereka di sana. Nah, dari saya sampaikan dari hasil penjualan burung tersebut, di sana mereka bertemu dengan seorang yang berinisial R. Nah, dari itu mereka melakukan transaksi. Dari hasil penjualan itu mereka membeli senjata api. Ada beberapa senjata api yang sudah kita amankan yang saya jelaskan. Dari hal itu 2 minggu setelah dari sana mereka kembali setelah mendapatkan senjata api itu mereka kembali ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Manggarai Utara di Desa Pelita. Tempat mereka ini mereka tidak mampir atau singgah kemana-mana lagi, langsung menempuh jarak menggunakan ambot kurang lebih 48 jam mereka perjalanan dari General Santos itu menuju ke Desa Pelita, Kecamatan Gadela, Kabupaten Manggarai Utara. Adapun daripada pelaku ini, mereka memiliki atau mereka mempunyai peran masing-masing, yaitu RS, kemudian YT, SB dan TM. Ada yang memiliki panggut atau yang sampai di sana kemudian dia bernegosiasi dengan yang saya sampaikan dari saudara R. Kemudian ada yang berperan sebagai jurumudi, ada yang berperan sebagai juru bahasa, dan salah satunya ada yang memesan senjata ini untuk dibawa ke provinsi Papua. Jadi saya sampaikan di sini rekan-rekan pers. Jadi pada saat itu kurang dari 24 jam kami sudah dapat mengamankan. Waktu itu saya langsung memerintahkan Pak Wakapolres untuk bentuk tim khusus untuk mengungkap hal ini, dan alhamdulillah bisa diamankan saat itu oleh Pak Waka dan tim. Di sini di sana ada tim dari Polres, kemudian dari Jatanras Polda Maluku Utara, Intel Polda Maluku Utara, dan Intel Satrimob Polda Maluku Utara. Pada saat itu tanggal 12 ya, tanggal 12 dipimpin langsung oleh Pak Wakapolres, dapat mengamankan 2 pucuk senjata api jenis M16 dan 1 pucuk senjata api jenis shotgun, ya, jenis shotgun. Kemudian saya perintahkan untuk terus mengembangkan hasil penyelidikan ini, dari keterangan para pelaku bahwa ada satu lagi yang sudah disimpan di salah satu rumah warga, tepatnya di Kota Tobelo, salah satu jenis M16 dapat diamankan lagi oleh kami. Kemudian setelah kami melakukan pengembangan lagi kurang lebih 2 minggu lagi, informasi kami dapatkan bahwa ada satu pucuk senjata api di Kabupaten Morotai, di Kabupaten Pulau Morotai. Itu diamankan oleh teman-teman kita dari Intermob. Kami mengamankan satu pucuk lagi senjata jenis M16. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan pers, yang sudah kita amankan saat ini ada 5 pucuk senjata api, 4 pucuk jenis M16 dan 1 pucuk jenis shotgun. Kemudian di luar daripada senjata api ada 106 amunisi kaliber 5,56
dan 8 buah magazin yang sudah kita amankan dan 3 buah handphone yang digunakan oleh para pelaku dalam satu kapal pengangkut tersebut. Perlu saya sampaikan lagi kepada teman-teman Insankers bahwa kasus ini terus kita kembangkan, tidak berhenti di sini saja, namun terus kita kembangkan penyelidikan sampai dengan saat ini. Anggota kami masih di lapangan untuk melakukan pengembangan terkait dengan penyelundupan senjata api. Silakan nanti terkait dengan pasal yang akan disangkakan nanti Pak Ustaz Resenya. Pada 4 tersangka sudah kami tangkap dan ditahan. Kami karena 2 TKP yang berbeda dengan peran masing-masing sudah disampaikan oleh Pak Kapolres. Pada tersangka kita buatkan 2 berkas. Untuk para tersangka kita terapkan pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat, dan kita contohkan juga dengan pasal 55 KUHP pidana untuk ancaman hukuman seumur hidup dan semuanya hukuman mati. Saya cukup di Kembang. Ada pertanyaan dari teman-teman pers? Ada sindikat-sindikat lain yang terlibat di dalamnya? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk sindikat kami masih melakukan pendalaman untuk penyelidikan pengembangan terkait dengan hal ini. Seperti saya sampaikan, kami tidak berhenti saja, kami terus melakukan mengembangkan kasus ini. Soal dari yang awal, di awal ya Pak, Ya. itu didapatkan berapa pucuk dan hasil pengembangannya berapa pucuk Pak didapatkan? Nah, informasi awal itu 3 pucuk, kemudian kita mengembangkan kembali dapat 2 pucuk senjata. Untuk 4 tersangka ini, apakah mereka ini warga Halut atau dari luar dari Halut? Untuk yang 4 tersangka ini sesuai data di dataran sipil, data dirinya mereka semua warga negara Indonesia dan warga Halut. Untuk tersangka perempuan, dia posisi sebagai apa Pak? Perannya dia sebagai apa? Peran ibu tersangka, peran dari tersangka inisial Y sebagai pemesan dari tersangka L, pesan sendiri. Dia yang pesan dan rencananya beliau akan menjual kembali di Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum berangkat ke Papua sudah kita tangkap. Sudah dijelaskan Pak Kapolres. Menceritakan dari teman-teman Pak Kapolres dengan kasar, kemudian Pak Kasimas dan bergerak media. Jadi pertama memang tadi sudah dijelaskan Pak Kapolres mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan penyelundupan senjata api dari Filipina menuju ke Papua. Namun karena perintah Pak Kapolres waktu itu kepada kami untuk membentuk tim gabungan. Jadi pada saat itu dibentuk tim gabungan. Setelah ditemukan informasi yang akurat, tim berangkat ke Galela untuk mencari diduga tersangka. Kemudian setelah itu pertama kali diamankan 2 tersangka. Setelah itu mengarah ke tersangka Reptis. Setelah didapatkan Reptis, kemudian kita mencari barang bukti. Setelah Reptis diamankan di Desa Melita, diinterogasi, kemudian selanjutnya bahwa dugaan senjata itu dibawa oleh tersangka inisial Y ada di Desa Wosia. Kami langsung turun ke lokasi bersama tim untuk mengamankan dan didapatlah 3 pucuk senjata terdiri dari 2 senjata laras panjang M16 dengan 1 senjata shotgun, ditambah 8 magazin sama 106 butir peluru amunisi. Terus kemudian setelah itu, setelah dikembangkan lagi beberapa hari, tim dari Pak Kasar Intel dipimpin oleh Pak Kasar Intel mengamankan kembali 1 pucuk senjata M16
senjata yang ada di wilayah Kabupaten Purwokerto. Setelah itu, setelah lengkap semua, sudah kita juga masih tadi disampaikan Pak Kapolres tidak berhenti sampai di situ untuk melakukan pengembangan. Namun kita juga berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda untuk tidak menutup kemungkinan apabila memang senjata ini nantinya akan diedarkan ke wilayah Papua.